Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhiru 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana karena karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, hingga saat ini kita masih bisa berkumpul bersama saudara-saudara kita dalam naungan Islam. Dan salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana karena perjuangan beliau, karena cinta beliau kepada umatnya, hingga saat ini kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan iman. Teman-teman, sahabat Studi Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini Ana ingin sharing-sharing kepada antum semua, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, terkait tentang materi yang mungkin sering sekali kita dengar. Dan untuk teman-teman Studi Al-Hikmah mungkin sudah pernah dapat di semester 1. Tapi kali ini Ana ingin mengajak sharing ini, kita sekedar untuk mereview kembali materi yang pernah kita dapatkan. Apakah itu materinya? Yaitu al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Apa itu al-wala wal bara? Jadi teman-teman, patut kita ketahui al-wala wal bara adalah konsekuensi atau tuntutan kita seorang muslim yang telah menyandang kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi al-wala wal bara ini adalah suatu tuntutan kita seorang muslim yang telah mengucapkan dua kalimat tadi, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan untuk mempermudah teman-teman sekalian, Ana mengartikan atau menggambarkan al-wala wal bara ini dengan dua kalimat, dua kata lah, yaitu cinta dan benci. Jadi cinta dan benci. Jadi kita pada malam hari ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang cinta dan benci. Bagaimana hakikat cinta dan bagaimana hakikat benci. Oke, kita mulai. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-wala wal bara ini memiliki susunan yang unik. Yang mana kita tahu susunannya, kalimat la ilaha illallah itu dikemukakan dengan kata la. Setelah itu la ilaha illallah. Habis itu disambung dengan kata illallah. Jadi kata la illallah ini adalah al-bara, itu benci, kalimat benci atau peniadaan. Bahasa Arabnya, bahasa kerennya yaitu an-nafi, artinya peniadaan atau benci lah. Setelah itu dilanjutkan dengan illallah, yaitu kata cinta, kata pengokohan atau penetapan, yaitu bahasa kerennya isbat. Jadi ilah itu adalah isbat, artinya pengokohan atau penetapan. Jadi la ilaha illallah, susunan kalimatnya adalah yang pertama itu al-bara. Jadi kebalik susunannya, al-bara. Setelah habis kita berbaro, baru habis itu kita berwala, yaitu
Jadi pertama kita membenci, setelah itu kita mencintai. Siapa yang kita benci dan siapa yang kita cintai? Yang kita benci adalah la ilaha. Kita membenci ilah selain Allah. Jadi yang kita benci adalah sesuatu yang kita selain Allah. Kita membenci sesuatu zat apapun selain Allah. Tapi kita mencintai, yang kita hanya kita cintai adalah Allah. Inilah susunan kalimat dari al-wala wal bara atau susunan la ilaha illallah. Jadi susunannya agak kebalik ya. Jadi namanya al-wala wal bara. Nah, jadi bukan la-nya itu wala terus ilahnya itu baro, tapi dibalik. Baronya itu al-baronya itu di depan la ilaha, sedangkan walanya adalah di akhir illallah. Itu seperti itu susunannya. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mencintai sesuatu, ketika kita mencintai sesuatu, tentu kita memerlukan pembersihan, pemurnian hati kita. Jadi ketika kita ingin mencintai sesuatu, kita membutuhkan atau enggak, inilah filosofinya. Ketika kita ingin mengisi sesuatu, kita perlu membersihkan atau mengosongkan wadah tersebut dari apa yang ada di dalam. Nah, begitu juga ketika kita ingin mencintai sesuatu, kita perlu apa? Perlu menghilangkan apa yang saat itu kita cintai, sehingga apa yang ingin kita cintai bisa masuk ke dalam hati kita. Seperti itu. Jadi ketika kita ingin mencintai sesuatu, kita harus menghilangkan sesuatu selain yang ingin kita cintai. Nah, itulah konsep dari al-wala wal bara. Nah, tadi. Jadi kita la ilaha illallah, jadi kita harus berbaro, kita harus menyediakan sesuatu zat, agar kita menetapkan illallah. Nah, gitu. Itu menetapkan Allah di dalam hati kita. Kita harus menghilangkan sesuatu, kita harus membenci sesuatu agar kita bisa mencintai Allah. Gimana caranya? Nah, dan dampaknya seperti apa ketika kita tidak menghilangkan atau kita tidak membersihkan sesuatu di dalam hati kita? Nah, seperti yang di slide ini. Ini ada filosofi ketika kita ingin bercocok tanam, ingin berkebun, ingin menanam sesuatu. Bagi teman-teman yang suka hobinya nanam-nanam bunga, ini pasti ngerti banget. Atau nggak teman-teman yang mungkin pernah sebelumnya kuliah di pertanian atau seperti apa, atau nggak punya kebun di rumah atau di pekarangan rumah. Nah, ini pasti penting banget ilmu seperti ini. Yang pertama, ketika kita ingin menanam suatu tanaman, kita harus membabat. Membabat apa? Membersihkan ladang yang ingin kita tanami. Setelah kita bersihkan, maka kita tanami apa yang ingin kita tanam. Dan ketika kita sudah membersihkan, setelah itu kita tanam, maka apa yang kita inginkan akan tumbuh dengan baik dan subur. Jadi konsepnya seperti tadi, ketika kita ingin mencintai sesuatu, kita harus membersihkan terlebih dahulu, setelah itu kita tanam. Jadi kita babat, setelah babat kita tanam. Tapi bagaimana ketika kita babat, kita bersihkan, tapi setelah itu kita tidak tanam? Kita membenci semuanya, membenci selain ilah ini, ilah yang kita maksud, tapi kita tidak menanamkan illallah, mencintai Allah. Maka yang akan terjadi apa? Kita akan kembali kepada asalnya kita.
Jadi seperti yang di slide ini, jadi ketika kita membabat tapi kita tidak menanam, maka tanaman yang tadinya pernah tumbuh di lahan itu akan kembali tumbuh lagi. Seperti itu. Nah, setelah itu ada lagi ketika kita tidak membersihkan tapi kita tanam. Jadi ketika kita tidak membersihkan, kita tidak membenci, tapi kita berusaha mencintai. Kita tidak menghilangkan sesuatu yang di dalam hati kita, tapi kita berusaha mencintai sesuatu yang baru. Maka akan jatuhnya apa? Cacat. Cintanya itu hanya cinta monyet. Hasilnya adalah cintanya adalah hanya cinta monyet, tidak memiliki wujud. Kalaupun ada wujudnya, cacat, kerdil, tidak baik, tidak subur. Setelah itu, yang selanjutnya adalah ketika kita tidak membersihkan dan kita juga tidak menanamkan, kita tidak membenci, kita tidak menghilangkan apa yang kita tidak menghilangkan yang ingin kita hilangkan, tapi kita juga tidak ingin memasukkan apa yang harusnya kita masukkan. Ingat, al-wala wal bara ini adalah ketetapan atau konsekuensi dari kalimat asyhadu an la ilaha. Jadi ketika kita tidak membersihkan, setelah kita juga tidak menanam, maka kita akan yang tumbuh di dalam lahan tersebut, yang tumbuh di dalam lahan tersebut adalah tanaman-tanaman yang liar. Seperti itu. Jadi tanaman-tanaman yang tidak baik dan sembarangan tumbuhnya di dalam itu. Jadi ketika kita tidak membersihkan, maka yang tumbuh di dalam hati kita itu bukanlah cinta yang hakiki, tapi cinta yang hanya cinta monyet. Ya. Kita lanjut. Oke. Kita masuk ke bagaimana sikap kita. Bagaimana sikap kita ketika kita baro. Jadi ingat, urutannya adalah al-baro. La ilah. La ilah. Tiada ilah. Nah, tiada ilah selain Allah. Illallah. Aku membenci selain Allah. Jadi tiada peniadaan. Nah, jadi bagaimana sikap kita untuk meniadakan? Seorang yang ingin berbaro, sikapnya seperti apa? Yang pertama adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dia mengaplikasikan al-bara'-nya, yaitu mengaplikasikan kebenciannya terhadap sesuatu yang seharusnya dibenci, sesuatu yang harus ditiadakan, yaitu sebagaimana yang dijelaskan tadi. Suratnya adalah surat Al-Mumtahanah ayat 4. Saya bacakan ayatnya. Inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adwa wal baghdha abadan hatta tu'minu billah wahda. Kurang lebih begitulah ayatnya. Ana bukan hafid, jadi ana bacanya masih kotak. Nah, jadi sikap kita yang pertama adalah kita lihat artinya, sesungguhnya kami telah berlepas diri dari kamu, dari apa-apa yang telah kamu sembah selain Allah. Kami mengingkarinya. Kafar. Jadi sikap atau ciri-ciri orang yang ingin berbaro adalah kafarna, yaitu kita kafir terhadap apa-apa yang menjadi musuh-musuh Allah. Kita
kafir terhadap apa-apa yang dibenci oleh Allah. Kita kafir. Jadi kedepannya kalau dibilang ada agama lain yang bilang kamu kafir, ya kita kafir. Kafir terhadap agamanya yang dia yakini. Jadi kita harus kafir, mengingkari. Jadi sikap yang pertama ketika kita ingin berbaro adalah mengingkari. Setelah itu apa? Al-adawah, yaitu setelah kita kafir kita akan bermusuhan. Kita musuhi. Kita memusuhi apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memusuhi apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci apa-apa yang seharusnya tidak kita miliki. Jadi kita tiadakan, setelah itu kita kita musuhi. Setelah itu wal ba'do. Apa itu? Setelah itu kita membencinya. Membencinya. Jadi setelah kita kafar, mengingkari, setelah itu kita musuhi, setelah itu kita apa? Membencinya. Nah, jadi kita al-baro ini adalah benci. Jadi tadi jadi sikapnya baro adalah tadi harus mengingkari, setelah itu memusuhi, setelah itu kita harus membencinya. Nah, seperti itu. Jadi itulah sikap yang harus kita miliki, yang mana kita dapat pelajari dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika kita ingin berbaro, kita harus kafir terlebih dahulu. Kita harus mengingkari apa yang seharusnya tidak kita yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa atau ilah kita harus mengingkari apa-apa atau ilah selain Allah. Kita harus kafir. Nah, jadi kita harus kafir terhadap ilah selain Allah. Kedua, kita harus memusuhi. Setelah kita mengingkari, kita harus memusuhi mereka. Memusuhi apa-apa atau ilah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memusuhi ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita harus membencinya. Di sini kita harus membencinya. Membenci ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang selanjutnya, bagaimana sikap al-wala atau sikap cinta kita itu harus seperti apa? Seperti al-bara. Al-wala juga mengandung 3 unsur yang berlawanan darinya yang tadi. Yang tadi al-bara itu adalah mengingkari, setelah itu memusuhi, setelah itu membenci. Nah, jadi al-wala kita harus mematuhi atau at-ta'ah. Kita harus patuh. Tadi kita mengingkari, kita harus kafir. Kali ini kita at-ta'ah. Harus kita mematuhi apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang harus kita patuhi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mahabbah, mencintai. Jadi kita harus memusuhi, kita harus bermusuhan. Nah, sekarang kita harus mencintai apa yang disenangi oleh Allah. Jadi tiada yang kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu al-qurb, dekat. Jadi kita harus dekat. Tadi kita benci, lawan dari dekat adalah lawan dari benci adalah dekat. Jadi setelah kita membenci, kita harus dekat kepada Allah. Tiada yang harus kita dekati selain Allah. Nah, maka
Setelah konsep tersebut ada, tiga ini datang, akan tercipta yang namanya setia dan loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat, cinta, gitu kan. Kita akan taat, terus kita cinta, terus kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita akan menimbulkan sifat yang namanya ikhlas. Gitu lah. Ikhlas, rela atau ridho. Nah, jadi kita ridho kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sahabat setia hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di slide selanjutnya ini, jadi sebelum saya ngebahas slide selanjutnya, jadi dalam konsep al-wala wal bara tadi ada 3 sikap yang harus kita, ada 6 ya, ada 6 sikap yang harus kita masing-masing 3-3, semuanya ada 6, itulah. Nah, jadi ada 6 sikap yang tadi saya bacakan, saya membacakan sih, beritahu. Nah, keenam sikap tersebut itu memiliki sifat, yang mana sifatnya sifat al-bara itu harus kita hancurkan. Sifat-sifat yang berkaitan tentang al-bara harus kita hancurkan. Dan sikap-sikap yang ada di al-wala harus kita bangun. Nah, jadi ketika kita sudah menerapkan 6 sikap tadi, maka akan timbul yang namanya al-hadm, penghancuran. Penghancuran apa? Menghancurkan apa-apa yang harus kita tidak hancurkan tadi, harus kita cintai. Jadi ketika kita sudah ingin mencintai sesuatu, kan sebelumnya sudah disinggung juga kan, ketika kita ingin mencintai sesuatu, maka kita memerlukan pembersihan, benar kan? Bagaimana kita cara membersihkannya? Ya, harus kita hancurkan hancurkan bangunan yang seharusnya tidak ada di dalam diri kita, gitu. Yang harusnya yang ada adalah ilallah. Nah, sedangkan yang selain Allah harus kita hancurkan. Jadi kalau kita memusuhi dan membencinya, maka kita pasti tidak ingin lagi mereka memiliki wujud. Nah, dan kita akan menghancurkannya sehancur-hancurnya hingga dia tidak akan ada wujudnya lagi. Gitu. Jadi ketika kita ingin mencintai sesuatu, kita harus menghancurkan al-hadam, harus mengerjakan sesuatu yang selain yang harus kita cintai, selain yang harus kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hancurkan. Setelah kita menghancurkan, maka kita akan apa? Al-bina. Maka kita akan membangun kembali dengan apa yang harusnya kita cintai. Jadi ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membangun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin berwala, maka kita harus membangun kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus membangun rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus membangun rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus menghancurkan yang tadi selain Allah. Jadi kita harus menghancurkan apa-apa yang selain Allah gitu. Kita harus menghancurkan rasa cinta kita terhadap sesuatu. Contoh, kita harus menghancurkan rasa cinta kita kepada istri kita, menghancurkan rasa cinta kita kepada HP kita ataupun barang apapun, pokoknya selain Allah kita hancurkan. Nah, tapi setelah itu kita harus membangun rasa cinta kita kepada Allah, rasa taat kita kepada Allah, rasa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terbangun menjadi orang-orang yang ikhlas.
ikhlas. Nah, jadi kita akan dengan sudah menghancurkan dan sudah kita bangun akan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang rela. Ikhlas berada di dalam golongan-golongan orang-orang ikhlas. Nah, setelah kita menjadi orang ikhlas, kita harus apa? Ini yang terakhir, poin terakhir. Kita harus, ketika kita harus sudah mencapai keikhlasan, maka kita akan rela melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk berwala dan berbarok, kita harus mengikuti namanya ajaran Rasulullah SAW. Jadi berwala dan berbarok kita harus nyunnah. Nah, jadi orang yang berwala dan berwala dan berbarok kita harus nyunnah, mengikuti ketentuan yang diajarkan oleh syariat. Karena kenapa kita harus nyunnah? Karena ini adalah konsekuensi yang kedua dari kalimat Muhammadan Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gitu loh. Tadi yang berwala wal bara itu kita konsekuensi kita dari kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, yang mengikuti sunnah ini kita harus apa? Harus konsekuensi kita, bukan harus ya. Konsekuensi kita dalam kalimat Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kan tidak mungkin ketika kita berwala kita harus menghancurkan atau membangun sesuatu dengan ketentuan seenaknya saja. Mentang-mentang di sana ada, oh ini nih, mereka tidak menyembah Allah, mereka tidak mencintai Allah, mereka musuh-musuh Allah, kita main ke sana saja langsung kita hancurkan. Tidak boleh seperti itu kan. Atau enggak, ada berada dimanapun, ketemu siapa orang pun kita paksa untuk membangun di hati-hati mereka seperti itu. Nah, ini kan nggak bisa. Jadi kita ketentuan-ketentuan situ kita harus apa? Harus ikut sunnah, harus sunnah, sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 31, yang mana ketika kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ketika kita sudah mencintai Allah dari segalanya gitu. Ketika kita mencintai Allah dari segalanya, maka Allah suruh apa? Ikutilah apa yang Allah ajarkan. Ya, apa yang Allah ajarkan itu dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelarlah ketika kita sudah berwala dan berbarok terus mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka terbentuklah dengan sempurna jati diri kita sebagai seorang muslim yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mungkin itu dia penjelasan tentang al-wala wal bara yang singkat. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika ada yang salah kata, saya mohon maaf. Akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.